Shalom, selamat pagi untuk siswa agama Kristen dan agama Katolik. Kita berjumpa lagi di masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang terakhir, hari ketiga. Dan tema ini yang saya ambil akan sangat relevan banget dengan apa yang kita akan kerjakan selama 1 tahun ini. Kita punya program unggulan, khususnya bagi siswa Kristen dan Katolik itu namanya pendalaman iman. Dan tema yang saya ambil hari ini adalah menjadi peserta didik yang membangun relasi dengan Tuhan. Kalau hari pertama saya menyampaikan tentang bagaimana menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Hari kedua saya menyampaikan tentang bagaimana menjadi peserta didik yang komunikatif. Dan hari terakhir saya menyampaikan tentang peserta didik yang membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita lihat. Nah, mari belajar dari Yesus. Apa relasi yang Yesus bangun dengan Bapa? Ya, dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah suatu hubungan yang Yesus bangun dengan Bapaknya. Hubungan apa yang Yesus bangun dengan Bapaknya? Ketaatan. Ia taat mengikuti perintah Bapa, ia taat mengikuti perintah yang mengutusnya yaitu Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi, ini adalah suatu hubungan yang Yesus bangun. Nah, mari kita lihat 3 cara membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama dengan cara berdoa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya tanpa doa, kita sebenarnya sudah mati rohani. Dalam tanda petik kita mati rohani. Mati rohani artinya jadi kita mati, sudah mati. Saya katakan di sini sudah mati, tetapi dalam tanda petik mati rohani. Bukan mati, bukan nyawanya mati, tapi kita ini sebenarnya kerohaniannya nggak ada gitu. Tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Sebab sarana komunikasi dengan manusia dengan Tuhan itu adalah doa. Artinya kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Baik itu pagi sebelum kita beraktivitas, supaya kita meminta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang hari yang kita lewati, supaya Tuhan beserta kita. Kan itu tujuannya. Terus malam kita harus berdoa juga sebelum tidur, supaya apa? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menjagai kita, melindungi kita, memelihara kita sepanjang hari. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita kalau tanpa Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kita menyampaikan ucapan syukur kita menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu cara kita membangun relasi dengan Tuhan yang benar. Itu cara yang pertama. Yang kedua, yaitu membaca Alkitab atau firman Tuhan. Saya katakan di sini begini, firman Tuhan adalah penuntun bagi langkah kita dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari. Namanya juga penuntun. Penuntun itu artinya gini, kalau ada seseorang yang tidak tahu jalan ke suatu tempat, dan kalau tidak ada yang menuntunnya, apa yang terjadi? Dia akan sesat. Dia akan melenceng. Dia tidak akan mengikuti jalan yang benar, dan dia tidak akan sampai kepada satu tujuan yang benar. Alkitab adalah peta bagi jalan kita setiap hari. Oleh sebab itu, kita harus mencintai firman Tuhan. Namanya juga peta. Artinya gini, kita tahu, oh ini ke sini, oh saya harus ke sini, saya harus ke sini, baru saya sampai ke sini, kan gitu. Sekarang udah enak, udah ada GPS. Dulu orang pakai peta, kalau kemana-mana pakai peta. Sekarang ada GPS, tak, itu udah langsung sampai tempat. Jadi artinya gini, firman Tuhan ini jadi penuntun bagi kita di setiap hari. Kita mau lakukan apa, kita mau kerjakan apa, kita mau membicarakan apa, kita mau mengerjakan apa. Firman Tuhan yang menjadi patokannya, firman Tuhan yang menjadi tolak ukurnya, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melangkah. Kita mau bicara sembarangan atau kita mau membicarakan sesuatu yang baik. Kita mau mengutuk orang atau kita mau memberkati orang. Firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Jadi mari belajar mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, itu memuji Tuhan. Dalam pujian ada pengaguman. Oke?
Jadi kita mengagumi kebesaran Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan, kita mengagumi kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada ucapan syukur dalam kita memuji Tuhan. Kita bersyukur, ku bersyukur sebab kasih setiamu, kan gitu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memohon, ada permohonan. Kita memohon Tuhan beri perlindungan. Tuhan beri berkat-Mu. Tuhan beri anugerah-Mu. Kan gitu dalam pujian itu. Kita menyampaikan juga penyesalan kita. Artinya dosa yang kita buat, pelanggaran yang kita buat, apapun itu yang kita buat, kita sampaikan lewat pujian. Tuhan ampuni, Tuhan maafkan, Tuhan lepaskan pengampunan-Mu kepada hamba-Mu ini. Kalau kita benar-benar meminta ampun kepada Tuhan, menyampaikan penyesalan kita kepada Tuhan. Dan berbagai hal lain lagi yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan melalui pujian. Artinya gini, kita membangun relasi dengan Tuhan itu dengan 3 cara ini. Melalui doa, melalui membaca Alkitab, memuji Tuhan. Kalau hal-hal lain itu sebagai tambahan. Tapi yang paling esensi, tapi yang paling penting adalah kalau kita sudah melakukan 3 hal ini setiap hari, itu kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sudah membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Saya pastikan saudara yang ada di rumah harus berdoa, walaupun belajar dari rumah. Semua anak harus suka berdoa. Bangun pagi harus berdoa, malam harus berdoa. Harus suka baca Alkitab. Nanti kita akan buat suatu kegiatan bahwa kita harus mengirim ayat setiap hari. Suka memuji Tuhan setiap hari. Gitu ya. Mari kita lihat apa agenda kita di semester ini. Nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat dulu aplikasinya. Nah, aplikasinya bagi peserta didik harus rajin berdoa, ya. Tidak boleh karena paksaan, ya. Harus rajin baca Alkitab. Tidak boleh karena tuntutan, tidak boleh karena tugas, tidak boleh karena diperintahkan oleh guru, tetapi itu kan harus keluar dari hati kita, harus keluar dari keinginan kita sendiri. Harus suka memuji Tuhan. Pujian kita itu bisa melalui nyanyian, bisa melalui tindakan kita sehari-hari. Jadi tindakan kita itu bisa jadi pujian juga. Sebab kata Alkitab, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu, memuji Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi dengan tubuh kita mempergunakan dengan baik, itu sudah memuji Tuhan. Begitu. Ya, jadi ini aplikasinya bagi saudara. Harus rajin berdoa, rajin baca firman, suka memuji Tuhan. Nah, ini tiba saatnya kita akan lihat apa agenda kelas 7 di tahun ini. Mulai tahun ini. Tahun-tahun kemarin belum ada, tapi mulai tahun ini akan digerakkan. Nah, agenda semester ganjil 2021-2022, khususnya Juli sampai Desember, bahkan Desember sampai Juli lagi. Yaitu semua siswa kelas 7 bagi yang beragama Kristen dan Katolik wajib mengikuti kelas pendalaman iman. Ini adalah kelas yang sudah dibuat dari sekolah, karena kita sekolah religius, jadi kita membuat kelas pendalaman iman. Untuk yang agama Muslim dan agama yang lain, mereka juga punya kegiatan sendiri. Tapi untuk kita yang Kristen dan Katolik, kita punya kelas pendalaman iman. Yang kedua, untuk jadwal dan nanti saya akan bagikan buku ini, yang saudara lihat gambar di samping ini. Ini adalah buku yang saudara wajib punya, ya. Untuk jadwal, kapan nanti pendalaman imannya, nanti akan menyusul di grup. Dan termasuk harga buku ini yang saudara harus punyai, nanti akan disampaikan melalui grup. Nah, jadi untuk agenda ini, kegiatan ini sifatnya wajib, ya, karena sudah diagendakan oleh sekolah. Wajib bagi kelas 7. Ya, akan ada daftar hadir yang diedarkan pada saat kegiatan dilaksanakan. Kalau kita laksanakan secara tatap muka, berarti daftar hadirnya akan ditandatangan manual. Tapi kalau kita lakukan secara online, nanti daftar hadirnya akan secara pakai Google formulir, gitu ya. Artinya ya. Nah, yang terakhir, semua wajib memiliki buku penuntun pendalaman iman. Buku ini ya, saudara lihat yang di sebelah kiri ini adalah halaman depannya, ini halaman belakang. Buku ini saudara wajib punya. Semua wajib. Ya, nanti saya akan bagikan dan saudara harus beli buku ini. Untuk harganya nanti kita akan lihat di grup nanti ya. Itu yang saya sampaikan di hari ini di masa pengenalan lingkungan sekolah di hari terakhir ini. Tuhan memberkati saudara, sukses selalu dan
Selamat memasuki semester yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.